Al-mayyit wa sul'it ta'am minal bid'il munkara. Enggak tanggung-tanggung allati yusabu ala man'iha. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin, bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang itu potongan video yang menggambarkan Idrus Ramli pada waktu terjadi debat di Batam, mengakui tapi sudah berapa lama lagi otaknya itu berputar-putar, artinya ingin seolah-olah ingin mencabut perkataannya gitu, seolah-olah keselio apa yang disampaikan oleh Idrus Ramli. Nah, sebenarnya ini sudah kalah talak ya. Jadi kalah talak, dia tidak bisa membantah dengan argumen yang lebih baik gitu. Bahkan mengakui keberadaan bahwa tahlilan itu memang bid'ah gitu. Jadi dia mengakui keberadaannya, yang kelak sudah beberapa lama ya, dari pidato-pidatonya sekarang apalagi itu sepertinya mau dicabut begitu saja. Dan dia mengakui itu tidak mungkin dicabut begitu saja dari masyarakat. Jadi kekhawatirannya masyarakat bukan dibimbing masyarakat mengenal Islam yang benar, tapi justru dimotivasi untuk melakukan tahlilan lebih jauh lagi. Padahal kita tahu syariat Islam ya, mau baca Al-Quran, mau baca sunnah Nabi, atau kitab-kitab mutawalah dari kalangan ulama-ulama dahulu kala, dari kitab-kitab besar ya, tidak ada konsep tahlilan seperti yang banyak diamalkan oleh umat Islam sekarang ini. Nah, mari kita dengar lagi ucapan dari Idrus Ramli ini, pengakuannya, bagaimana dia mengakui bahwa tahlilan itu memang bid'ah, harus diperangi, tapi masalahnya katanya terbentur dengan adat kebiasaan. Jadi dia mengalah kepada adat dan kebiasaan, bukan lagi masalah agama. Ini fakta loh. Bagaimana kemudian seorang kiai, seorang yang diperulamakan itu ya membela kesalahannya itu dengan berbagai macam cara. Mari kita simak bersama. Ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sul'it ta'am minal bid'il munkara. Enggak tanggung-tanggung allati yusabu ala man'iha. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin, bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang itu yang dikatakan oleh Ustadz Zainal Abidin itu jelas sekali ya. Walaupun menurutnya itu ada termin khusus di dalam permasalahan. Yang menarik, Zainal Abidin sudah menyampaikan dengan tegas itu di situ berdasarkan kitab I'anatul Talibin, ma yaf'alun nasu itu ya. Jadi dikatakan apa yang dikerjakan oleh
orang-orang apa ya, indal mayit wa sun'it ta'am minal bid'il munkarat. Jadi apa yang dilakukan orang-orang di sisi mayit itu, yaitu wa sun'it ta'am, dan mengeluarkan atau berkumpul-kumpul di rumah orang mati, wa sun'it ta'am, dan yaitu membuatkan makanan, wasun it'am, dan dibuatkan makanan misalnya di dalamnya itu minal bid'il munkarat, itu dari bid'ah mungkar. Nah ini dalilnya sudah jelas di dalam kitab I'anatul Talibin bahwa makan di rumah orang mati itu minal bid'il munkarat, termasuk perbuatan mungkar. Tapi sekarang kan dibudayakan makan-makan di rumah orang mati itu enak memang, tapi di dalam pandangan kitab itu tidak benar makan-makan di rumah orang mati itu. Jadi bukan persoalannya tidak menghargai orang mati, tidak ada tuntunan syariat untuk hal-hal yang demikian selama beratus-ratus tahun, baru setelah 600 tahun kemudian, 700 tahun kemudian ada yang namanya tahlilan itu. Yang sebelumnya tidak ada, tiba-tiba muncul ajaran itu di tengah-tengah masyarakat. Lah ini yang tentu saja perlu diluruskan gitu. Ini yang pertama. Jadi di situ jelas sekali ma yaf'alun nas indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkarat. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang di rumah kematian, wa sun'it ta'am, dan dibuatkan makanan, ya, wason it'am, dibuatkan makanan bagi para pelawat, itu minal bid'il munkarat, dari perbuatan mungkar. Saya hanya mengingat dari apa yang disampaikan oleh Zainuddin tadi, ya, oleh Zainal Abidin, Ustaz Zainal Abidin. Nah, jelas sekali itu tentang tahlilan, apalagi kalau dalil tahlilan ini menurut versi Muhammadiyah, Anda akan ketawa itu kalau membaca artikel Muhammadiyah. Jadi dalil tahlilan ini biasa dilakukan oleh Hindu dulu ya. Bukan. Jadi kalau di dalam agama Hindu itu ada 77, ada 33, ada 77 gitu. Ada hari pertama 33, 77, 40, 100 itu 1000. Itu dalam agama Hindu ya. Jadi ini umat Islam niru-niru gitu, dan kemudian menjadi sebuah keyakinan yang salah, ya, keyakinan yang salah dianggap sebagai kebenaran, padahal tidak ada tuntunan di dalam agama itu kebenaran yang seperti itu, nggak ada. Sebuah kesalahan itu di dalam Islam. Bukan karena saya orang Muhammadiyah, karena memang tidak ada kitabnya. Mereka itu mengada-ngada. Lah itu aja. Jadi mereka itu mengada-ngada dan menganggap itu agama. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Permasalahannya itu. Jadi bukan masalah ingin mendoa. Kalau cuma mau mendoakan mayat itu doa sendiri di rumah bisa. Pakai bahasa Madura bisa, pakai bahasa Jawa bisa. Nggak perlu ngundang-ngundang kiai itu, daripada kemudian menjadi kesalahan di mata agama, kan begitu seharusnya. Jadi apa yang dilakukan dari Idrus Ramli, sebenarnya mengakui Idrus Ramli, cuma takut dengan orang. Katanya singaswa aja tapi takut dengan orang. Ya Allah, parah. Itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.